قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Hadirin jamaah salat khusuful qamar, azakumullahu jami'an. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmat serta berbagai karunia-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan, Allah limpahkan kepada Nabi dan Rasul yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah khusuful qamar yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Pada malam hari ini kita berada dalam satu keadaan menegakkan salah satu tuntunan Nabi Allah Rasulullah Al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni melaksanakan salat gerhana atau salat khusuful qamar. Dan ini adalah ajaran yang agung. Hadirin jamaah kaum muslimin yang berbahagia, pada suatu ketika terjadi gerhana matahari, dan pada waktu yang bersamaan dengan hari tersebut putra beliau Ibrahim wafat dalam usia yang relatif muda. Ada yang menyebutkan usianya 16 bulan, ada yang mengatakan 18 bulan. Tentu saja wafatnya putra beliau sallallahu alaihi wasallam yakni Ibrahim meninggalkan duka yang luar biasa bagi baginda Rasul dan bagi keluarga besarnya. Bahkan para sahabat pun juga turut berduka. Hadirin jemaah berbahagia, namun pada waktu yang bersamaan pula ada sebagian di kalangan sahabat yang terlalu atau dikatakan hulu dalam menyikapi wafatnya Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan sedemikian berdukanya atas wafatnya Ibrahim, bukan saja ayahanda Rasulullah SAW yang berduka, bukan saja keluarga besarnya dan para sahabat di kala itu, bahkan alam ini turut berduka. Sampai-sampai matahari pun terjadi gerhana atas wafatnya Ibrahim. Itu ada anggapan segelintir sahabat di kala itu. Anggapan itu langsung dikoreksi oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam khutbahnya beliau menyampaikan, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yaksifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytumuhuma fasallu fada'ullah fasallu wa tasaddaqu. Kata Rasul, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara sekian banyaknya tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah. La yakshifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Baik matahari maupun bulan tidak akan terjadi gerhana karena wafatnya seseorang atau karena lahirnya seseorang. Karena itu, apabila kalian melihat terjadinya gerhana, baik gerhana matahari maupun bulan, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fada Allah, segeralah kalian berdoa kepada Allah, memohonlah kepada Allah, fakabbiru, dan bertakbirlah, ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Fasallu, dan salatlah kalian, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah kalian. Hadirin, hadis mulia yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW itu memberikan pelajaran yang sangat-sangat berharga bagi kita. Ada beberapa catatan penting
yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia itu? Pertama, bahwa matahari dan bulan adalah dua makhluk ciptaan Allah yang menunjukkan tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tadi di dalam surat juga disebutkan, dibacakan oleh imam kita, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, berbedanya malam dan siang, la ayatin, menjadi tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah. Dan itu akan ditangkap oleh orang-orang yang ulil albab, orang-orang yang ulul albab. Siapa itu ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, baik dalam kondisi berdiri, yakni dalam berbagai aktivitas, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, yakni sampai di saat beristirahat pun mereka berzikir kepada Allah. Bahkan wa 'ala junubihim, menjelang tidur pun mereka berzikir kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Qalbu mereka dipakai untuk senantiasa berzikir atas kebesaran dan keagungan Allah. Sementara akal mereka, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka bertafakkur terhadap berbagai ciptaan Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, baik dalam penciptaan langit maupun bumi. Dan ujung daripada zikir dan pikir mereka, hati yang dibawa untuk berzikir, akal yang dibawa untuk berfikir, penyatuan antara zikir dan pikir itu lahirlah sebuah ungkapan yang luar biasa. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, tidak ada satupun yang Engkau ciptakan ini yang sia-sia. Entah itu perbedaan siang dan malam, entah itu ciptaan langit dan bumi, entah itu ciptaanmu terhadap matahari dan bulan, bintang, dan makhluk-makhluk lainnya, apapun yang Engkau ciptakan, ya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang luput dari hikmah, tidak ada yang hampa dari faedah. Karena itu, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, maha suci Engkau, apapun yang Engkau lakukan murni maunya Engkau ya Rabb. Fakina adzabannar, karena itu pula selamatkan kami dari api neraka. Jangan Engkau biarkan kami salah di dalam melihat ayat-ayat-Mu, termasuk dalam persoalan terjadinya gerhana matahari ini. Ya Allah, bimbing kami, jangan sampai kami salah, mindset kami salah, cara berpikir kami salah, bahkan iman kami salah dalam melihat fenomena terjadinya gerhana matahari maupun bulan ini. Kalaupun kami salah ya Allah, fakina adzabannar, selamatkan kami dari neraka-Mu, maafkan kami. Hadirin jamaah kaum muslimin yang berbahagia, masih banyak sebagian di kaum muslimin yang ada di negeri kita ini yang mengait-ngaitkan gerhana matahari dan bulan dengan unsur-unsur mistis. Perhatikanlah berbagai televisi yang menyiarkan berbagai keadaan yang ada di berbagai daerah. Dan yang paling menderita di antara orang yang tidak paham dengan agama ini adalah wanita-wanita hamil. Kalau ada wanita-wanita hamil, kemudian terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, bagi mereka yang tidak punya ilmu dan iman, mereka ketakutannya luar biasa, sangat takut. Ada di antara mereka yang disuruh ngumpet di bawah tempat tidur. Bayangkan saja, bagaimana kalau tempat tidurnya spring bed, bukan tempat tidur yang umumnya. Allahu Akbar. Ada lagi yang rame-rame pergi mencari kentongan, beduk dan lain sebagainya. Ini adalah perilaku-perilaku yang tidak ada kait-mengaitnya dengan keyakinan syariat Islam. Rasul dengan tegas menyebutkan bahwa matahari dan bulan itu adalah tanda-tanda kebesaran
dan keagungan Allah di antara sekian banyak tanda-tanda keagungannya. Kemudian hadirin jamaah yang berbahagia, bahwa matahari dan bulan terjadi gerhana tidak ada unsurnya yang berkaitan dengan mistis atau karena apalah namanya yang dia dikaitkan dengan khurafat, tahayul. Tidak, ini murni maunya Allah tabaraka wa ta'ala sebagai pencipta, khalaqahunna, yang telah menciptakan matahari dan bulan itu. Hadirin jamaah kaum muslimin yang berbahagia, di dalam hadis tadi ada pelajaran berbahagia yang luar biasa untuk kita, yakni Islam mengajarkan kepada kita untuk bersegera berdoa, meminta ampun kepada Allah, bersegera melaksanakan sholat. Inilah tuntunan syariat. Paling tidak ada 4 yang diajarkan kepada kita ketika kita sudah melihat atau diinformasikan telah terjadinya gerhana. Pertama adalah sholat. Yang kedua bertakbir atau bertakbir terlebih dahulu dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, mengagungkan Allah. Katakanlah pertama takbir, yang kedua salat, yang ketiga berdoa kepada Allah taala, dan yang keempat watasaddaqu, bersedekah. Berikan 4 sedekah terbaik kita pada kesempatan yang agung ini. Ini pelajaran yang luar biasa dari Rasul untuk menepis segala bentuk keyakinan yang terjadi di luar sana. Karena itu hadirin jamaah bahagia, terjadinya gerhana matahari dan bulan bukanlah peristiwa biasa. Coba bapak-bapak hadirin, ibu-ibu ingat kembali, sholatnya saja berbeda dibandingkan sholat-sholat yang lain. Tidak ada satupun ibadah sholat yang dilakukan seperti sholat gerhana matahari maupun bulan, kecuali hanya ini. Subhanallah, ini menunjukkan bahwa khusuful qamar wa khusufus syams, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, bukan peristiwa biasa. Ini peristiwa agung yang kita disyariatkan untuk menegakkan sunnah Rasul, tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam yang agung ini dalam hidup dan kehidupan kita. Karena itu hadirin jemaah muslimin yang berbahagia, kita yang pada malam hari masih diberikan kesempatan oleh Allah tabaraka wa taala untuk menegakkan salah satu sunnah, tuntunan yang mulia ini, tentunya kita berharap kepada Allah apa yang kita lakukan ini dengan segala kelebihan dan kekurangan kita tentunya. Semoga Allah memaafkan kita. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan selama ini. Dan akhirnya mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah tabaraka taala. Mudah-mudahan Allah mengijabahkan, mengabulkan doa dan permohonan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lizzalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah ya Rahman, wahai Allah Zat yang Maha Pengasih, limpahkan rahmat kasih sayang-Mu kepada kami para hamba-Mu yang dhaif lemah ini, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Ghaffar, duhai Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah.
Ampuni segala dosa dan kekhilafan kami. Ampuni segala dosa dan kemaksiatan yang telah pernah kami lakukan, baik sengaja maupun di luar kesadaran kami. Ya Allah ya Ghaffar, pada kesempatan yang agung dan mulia ini, kami memohon kepadamu ya Rabb, ampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang ibu bapa kami. Rahmati mereka, limpahkan kasih sayangmu kepada mereka, sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya kepada kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, pada kesempatan yang agung mulia ini, kami memohon kepadamu ya Allah. Kami adalah para hambamu yang dhaif, yang lemah, yang banyak dosa dan kesalahan. Kami memohon kepadamu ya Rabb, terhadap orang-orang tua kami yang telah mendahului kami, terhadap orang-orang tua kami yang telah Kau panggil ke hadirat-Mu, kami mohon kepadamu ya Rabb, ampuni segala dosa dan kesalahan mereka. Terimalah segala amal ibadah mereka. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Terangkan kubur mereka ya Rabb. Berikan harum-haruman ke dalam kubur mereka. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah, bagian dari taman-taman surga. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan segala amal soleh yang telah kami lakukan selama ini sebagai penebus terhadap dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan terhadap kedua orang tua kami. Ya Allah, terhadap orang-orang tua kami yang masih hidup bersama kami, jika ada di antara mereka yang hari ini kurang sehat, dalam keadaan sakit, kami memohon kepadamu ya Allah, dengan penuh kasih sayang-Mu, berikanlah kesembuhan kepada orang tua kami. Berikan keikhlasan dan kesabaran kepada mereka. Semoga dan keikhlasan dan kesabaran yang Kau berikan kepada mereka menjadi penggugur terhadap dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ya Allah, pada kesempatan yang mulia ini, kami bermunajat kepadamu. Kami yakin dan sadar ya Allah akan dosa dan kesalahan kami. Sungguh pun demikian, kami tahu dan kami iman ya Allah bahwa kami punya Engkau yang Maha Pengasih, Maha Pengampun, siap memberikan ampunan kepada para hamba-Mu yang meminta ampun kepadamu, siap menerima taubat kepada para hamba-Mu yang mau bertobat kepadamu. Karena itu ampuni kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Rabb. Ya Allah, kami memohon kepadamu, jadikan putra putri kami anak-anak yang soleh dan solehah. Selamatkan mereka dari berbagai perilaku yang tidak baik ya Allah. Hanya Engkau yang mampu memberikan perlindungan dan keselamatan kepada putra putri kami ya Allah. Kami tidak mampu berbuat apa-apa kecuali dengan petunjuk dan pertolongan-Mu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan hubungan kami suami istri dengan anak-anak kami, orang tua kami hubungan yang baik, hubungan yang harmonis. Pun jika ada persoalan di antara kami ya Allah, Engkau berikan solusi, Engkau berikan jalan yang terbaik. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, pada kesempatan yang mulia ini, kami memohon kepadamu, limpahkan rahmat kasih sayang kepada umat ini, umat Muhammad yang senantiasa mencintai-Mu ya Rabb dan mencintai Rasul yang mulia Muhammad Rasulullah. Berikan kami hidayah, berikan kami taufik untuk bisa menegakkan tuntunan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.